Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme, skema, syarat dan pendaftaran calon kepala sekolah penggerak angkatan 3. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share serta jangan lupa tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Mekanisme, skema, dan syarat pendaftaran calon kepala sekolah penggerak angkatan 3 dibuka dari tanggal 19 Januari tanggal 28 Februari tahun 2022. Pendaftaran peserta untuk kepala sekolah ketiga 2023 sekolah penggerak telah dimulai. Sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh penerapan program sekolah mengemudi PSP. Pendaftaran dapat dilakukan dari tanggal 19 Januari hingga tanggal 28 Februari tahun 2022. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Hasbi, mengatakan bahwa pemilihan tahap pertama dilakukan pada tanggal 27 Januari hingga tanggal 28 Februari. Tahapan seleksi dilakukan dengan tim penilai yang akan melihat dokumen pendaftaran. 1. Mengisi biodata atau 2. Kurikulum vitae. 3. Mengisi esai dan 4. Mengunggah dokumen. Mekanisme seleksi. Pengumuman langkah selanjutnya dari hasil seleksi tahap 1 yang akan berlangsung pada tanggal 4 April tahun 2022. Kemudian proses tahap seleksi berikutnya, setelah prospektif kepala sekolah dinyatakan untuk melewati pemilihan tahap 1 akan ikuti proses seleksi tahap 2. Proses seleksi tahap kedua akan berlangsung dari tanggal 9 April hingga tanggal 11 Juni tahun 2022. Dalam pemilihan panggung kedua kandidat untuk kepala sekolah, ambil tes simulasi pengajaran dan wawancara. Proses ini semua dilakukan secara online, dan langsung berhadapan langsung. Semua bentuk kecurangan tidak akan ditoleransi oleh panitia. Misalnya, ada pihak yang membantu menjawab pertanyaan. Pada tanggal 20 Juni hingga tanggal 4 Juli tahun 2022 dilakukan verifikasi dan validasi data dan penilaian tahap 1. Setelah itu, pada tanggal 7 Juli hingga tanggal 14 Juli tahun 2022 akan mengadakan pertemuan pleno kelulusan untuk kandidat sekolah penggerak yang telah berpartisipasi dalam pemilihan. Pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021, sekolah penggerak menargetkan 2.500 sekolah di 34 provinsi dan 111 kabupaten dan kota. Untuk itu dibuka program sekolah penggerak untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta di 34 provinsi. Skema seleksi. Skema ini dilakukan secara bertahap dengan kuota awal 2.500 sekolah di 111 kabupaten dan kota pada tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022, kemudian digandakan menjadi 10.000 sekolah di 250 kabupaten dan kota pada tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Kemudian meningkat lagi ke 20.000 sekolah di 514 kabupaten dan kota, dan 40.000 sekolah di 514 kabupaten dan kota, kemudian untuk menutupi semua sekolah di Indonesia. Sekolah itu berubah. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Syarat yang harus dipenuhi, yaitu A. Syarat kriteria umum diantaranya 1. Pertama, memiliki sisa masa tugas minimal 1 kali 4 tahun. 2. Lalu melampirkan izin atasan, surat izin yayasan jika sekolah swasta dan Pemda untuk sekolah negeri. 3. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, RS dengan cap stempel. 4. Seterusnya tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan atau berat. 5. Terakhir tidak sedang menjalani proses hukum. B. Syarat kriteria khusus. 1. Pertama, kepala sekolah memiliki tujuan dan misi. 2. Kepala sekolah mampu mengambil keputusan strategis. 3. Selanjutnya kepala sekolah mampu memimpin perubahan. 4. Kemudian kepala sekolah memiliki kemampuan pelatihan dan pembimbingan. 5. Kepala sekolah memiliki orientasi pembelajar. 6. Kepala sekolah memiliki daya juang dan resiliensi. 7. Kepala sekolah memiliki kematangan beretika. 8. Kepala sekolah mampu memimpin implementasi. 9.
Kepala sekolah mampu mendorong inovasi. Praptono persyaratan ini berkaitan seluruh kebutuhan kemampuan yang akan menjadi tugas kepala sekolah penggerak. Ia pun memastikan proses seleksi akan dilakukan secara lebih efisien dibandingkan program ini pada periode sebelumnya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja, wassalam.